itu perlu strategi ya. Kalau enggak ada strategi menghafal itu susah. Menghafal 1 lupa 2, menghafal 2 lupa 5 gitu ya. Jadi harus ada strategi-strateginya. Ya termasuk tulang tidak beraturan itu enamel gigi ya. Jadi gigi ini termasuk tulang yang tidak beraturan, ini juga masuk tulang pendek ini jadinya. Jadi memang perlu kita membuat simpel supaya bisa mudah untuk menyimpulkan, bisa mudah untuk menghafalkan ya. Kemudian tulang itu juga bisa dibedakan berdasarkan penyusun dan sifatnya. Ini ada tulang rawan atau kartilago dan tulang sejati atau bone, gitu ya. Tulang rawan ini memiliki beberapa sifat, yaitu matriks sel ekstranya padat, ya, matriks ekstraselnya padat, sel-selnya disebut kondrosit, ya, terdapat dalam rongga-rongga yang disebut lakuna, dan sifatnya avaskuler, tidak mempunyai serabut saraf dan pembuluh limfe. Ya, gitu ya. Ini jaringan tulang rawan. Ya. Ya, tulang rawan itu mempunyai fungsi karena kita tidak hanya melihat anatominya saja, kita juga melihat tadi sudah kita lihat nanti histologinya. Nah, histologinya sedikit ini karena jadi anfis ya, anatomi fisiologi. Jadi yang ke arah histologinya kita singgung tapi dikit gitu ya. Jadi fungsi tulang rawan ini menyokong jaringan lunak ya. Kemudian mempermudah gerakan tulang. Tanpa tulang rawan itu di persendian susah gitu ya. Jadi tulang rawan itu sifatnya nanti bisa elastis, kenyal dan sebagainya yang tidak mudah rusak. Karena permukaannya itu halus dan elastis gitu ya, sehingga untuk pergeseran, untuk pergerakan itu menjadi lebih mudah, apalagi kalau didukung oleh pelumas ya. Pelumasnya masih bagus gitu ya. Kemudian ini merupakan ujung dari pertumbuhan tulang panjang. Ya, tulang panjang ini, tulang rawan ini merupakan ujung. Nanti menjadi tulang keras, dan ujungnya tulang rawan lagi, gitu terus. Jadi merupakan ujung pertumbuhan tulang panjang. Jadi sebelum dan setelah lahir gitu ya. Ini pada tulang rawan. Sedangkan pada embrio dan individu dewasa ini juga bisa sebagai bagian dari tulang dari kerangka gitu ya. Kalau masih embrio itu tulang-tulangnya masih empuk-empuk gitu ya. Masih empuk-empuk gitu ya tulang pada embrio. Kemudian komposisi tulang rawannya ini ada 2 bagian ya, yang komponen seluler dan non seluler. Ya. Sel dan komponen non seluler. Non seluler itu disebut intersel atau intrasel, ini matriks ya, matriks rawan. Jadi matriksnya, ini komponen-komponen non seluler yang mengisi bagian-bagian antara sel-sel itu ya. Yang seluler ini berupa kondrosit yang terdapat di dalam rongga selnya, disebut ini lakuna ya. Kondrosit ini bisa mensintesis dan mempertahankan matriks rawannya ya, matriks sel. Jadi matriks sel matriks rawan ini bisa disintesis dari kondrosit ini ya, sehingga bagian non seluler ini selalu terjaga gitu ya. Kemudian itu ada matriks ya, bagian-bagian non seluler ini, pada matriks ini terdapat serabut-serabut kolagen dan serabut elastin. Kita tahu ya, jaringan ikat itu, protein jaringan ikat itu yang utama proteinnya ada 3. Protein kolagen, protein elastin, protein retikulin. Itu yang utama, walaupun ada komponen yang lain juga ya. Nah ini pada matriks tulang rawan ini terdapat serabut kolagen dan serabut elastin ya. Kemudian variasi dari kadar dan jenis serabut kolagen dan elastin ini
sangat menentukan pada jenis tulang rawannya ya. Jadi variasi dari keduanya itu menentukan jenis tulang rawan nanti. Ya, ini dari komposisi ini menentukan jenisnya. Ya, gitu ya. Sehingga dari komposisi tadi kita menginjak pada jenis tulang rawan. Nah, jenis tulang rawan ini ada beberapa. Yang satu, ada tulang rawan hialin. Matriksnya mengandung serabut kolagen dalam jumlah yang sedang, moderat, ya. Kemudian rawan elastik atau elastin. Ini matriksnya mengandung serabut kolagen dan jumlah besar serabut elastik. Jadi serabut elastiknya besar, gitu ya. Kemudian rawan serabut atau fibrosa, ini atau disebut fibrokartilagu. Ini sebagian besar adalah jalinan jala-jala serabut kolagen kasar. Jadi kalau hialin ini jumlah kolagennya sedang, moderat, hampir seimbang dengan elastinnya. Sedangkan yang rawan elastik ini jaringan yang elastiknya lumayan besar ya. Kemudian yang tulang rawan serabut atau fibrosa atau fibrokartilagu ini jalinan jala-jala serabut kolagennya yang besar gitu ya. Jadi memang imbangan dari elastin dan kolagen ini menjadikan ada 3 jenis tulang rawan ini. Ya. Ini sebenarnya penjelasannya panjang, cuma ini saya singkat saja untuk pengenalan ya. Nggak usah nanti biar nggak bingung dalam menghafalkan gitu ya. Nih. Kemudian yang kedua adalah tulang sejati. Tadi ada tulang rawan, penjelasannya panjang lebar, walaupun tidak sampai tuntas, nggak apa-apa. Kemudian tulang sejati atau bone. Ya. Ini tersusun dari osteosit, ini sel tulang yang dibentuk oleh osteoblast. Ini fibroblast yang ikut serta dalam pembentukan tulang, osteoblast ini. Osteon tulang ya, ya. Kemudian dirombak ya, yang menyusun osteoblast, yang merombak osteoklas gitu ya. Nih, jadi perombakan itu oleh osteoklas, kalau penyusunan oleh osteoblast gitu ya. Sedangkan tulang sejati ini dibagi lagi menjadi 2 ya. Jadi tulang kompak ini tidak berongga dan tulang spons ini berongga. Jadi 1 unit tulang di sistem Havertz ini, nanti ini kita percepat saja ya, karena ini sudah dari pagi tadi Pak Rosman, nanti habis ini juga masih ada lagi, jadi ini sehari ini acaranya 3 gitu ya. Jadi lumayan ini, agak lama. Sudah dari pagi tadi mengeluarkan suara terus ini ya. Yang 1 unit tulang sistem Havertz ini terdiri atas nanti ada lamela. Ini merupakan matriks yang terdiri dari mineral. Ini mengeraskan tulang dan serat kolagen. Serat kolagen itu perekat yang memperkuat. Sedangkan mineral itu mengeraskan, buat keras. Sedangkan serat kolagen ini memperkuat sebagai perekat. Ini yang kedua ada lakuna. Ini merupakan ruang kecil di antara lamela. Jadi lamela tadi yang terdiri dari kolagen dan mineral, jadi yang kuat dan terikat erat oleh kolagen, itu tadi ada ruang kecil namanya lakuna. Dan di dalamnya itu mengandung osteosit gitu ya. Kemudian bagian yang ketiga kanalikuli. Ini saluran yang menghubungkan tadi osteosit yang ada di dalam lakuna tadi. Ini kanalikuli ini adalah yang menghubungkan nanti untuk apa? Menyalurkan makanan dan mengeluarkan zat sisanya ya. Jadi kanalikuli ini adalah penyalur nanti, penyalur sari-sari makanan dan mengeluarkan sisa-sisanya, karena tidak semua
makanan itu bisa dirubah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Enggak, tetap ada sisa-sisa yang harus dikeluarkan. Kemudian yang keempat, saluran Haffers, ini di dalamnya ada saraf dan pembuluh darah. Ya. Dan ini memiliki saluran Volkmann yang berfungsi menghubungkan dua saluran Haffers. Ya. Jadi ini ya, dari saluran Haffers ini ada saraf, ada pembuluh darah ya. Dan pembuluh darah ini juga nanti berkenaan dengan kanalikuli ya. Karena ini namanya penyaluran sari makanan itu tidak lepas dari pembuluh darah ya, tidak lepas dari darah. Karena darah ini makan ke seluruh tubuh itu menyalurkan sari makanan dan oksigen ya. Juga mengangkut sisa metabolisme, salah satunya adalah karbon dioksida atau CO2 yang nanti masuk pada paru-paru yang akan dikeluarkan lewat pernapasan. Ya. Ini sebenarnya sistem tubuh itu luar biasa, Sang Maha Pencipta menciptakan ini ya. Ya tadi ya berdasarkan matriksnya tadi sudah disebutkan sebenarnya di dalam tadi di atas tadi. Tulang dibedakan menjadi dua, tulang kompak dan tulang spons ya. Nah, sekarang kita lihat anatomi masing-masing tulang pada spesies yang berbeda. Ya, kita lihat anatominya. Ya, setelah tadi kita bicara tentang fisiologinya, tentang ini kita lihat anatominya, gitu ya. Nah, misalnya pada kerangka ayam, ya, kerangka ayam. Ini Anda bisa lihat, ini pada tulang kakinya, nah, dia ada metatarsus. Jadi tarsus itu kalau tarsus itu kaki ya. Kalau karpus itu biasanya pada sayap atau tangan atau kaki depan gitu ya. Kaki depan, sayap atau tangan itu biasanya karpus ya. Karpus, metakarpus. Sedangkan belakang itu tarsus metakarpus, metatarsus gitu ya. Ini ada tibia, ada patella, ada fibula, ada femur. Ini bagian kaki belakang ya. Kemudian bagian sayap ini ada karpus, metakarpus, ada palangis, ada ulna, radius ya, ada humerus ya. Ada humerus ya. Sedangkan pada tubuhnya ini ada skapula ya. Di bagian punggung ini skapula, ada ilium ya. Kemudian pada bagian ekornya ada pigostyle, ada pubis bagian dubur ini ya, pubis, isium dan sebagainya. Bagian kepala nanti ada nasa ini berhubungan dengan hidung ya. Ada rahang bawah ini mandibul ya, ada bagian leher ini ada tulang atlas ya dan sebagainya. Bagian dada ada tulang sternum, tulang dadanya ini ya. Ini Anda bisa hafalkan, biasanya yang sering keluar ujian ini ya. Kalau tahun lalu kayaknya sebutkan nama-nama tulang bagian paha, ayam, dan sayap gitu ya. Itu tahun lalu kayaknya ada itu katanya, kalau nggak salah itu ya. Tuh. Ini walaupun nanti secara dasar, secara prinsip sebenarnya masing-masing tulang dari berbagai ternak itu ada kemiripan karena memang hampir mirip ya, hampir serupa, cuma memang ada pengembangan yang berbeda-beda. Misalnya sekarang kita bandingkan dengan kuda ya. Sama ini yang belakang tuh tarsus metatarsus, yang kaki depan itu ada nanti ada karpus metakarpus sebenarnya juga ini, cuma ini di gambar ini namanya ini ada karpus metakarpus, ada penamaan yang lebih banyak daripada pada unggas tadi karena memang tulang-tulangnya relatif lebih banyak ya. Lihat pada tulang belakang ini lebih kompleks daripada unggas ya, tulang belakangnya. Di sini ada bagian belakang itu istilahnya vertebrae.
Kemudian bagian leher itu cervicalis. Kemudian bagian dada itu thoracis ya. Kemudian bagian lambung itu lumbalis ya. Jadi ada vertebrae cervicalis, vertebrae thoracis ya atau thoraxis, ada vertebrae lumbalis ya. Kemudian ada bagian ekor itu ada vertebrae caudalis ya, caudal bagian belakang. Ini secara umum bagian punggungnya. Nah, nanti nggak tahu nanti kesepakatan dosen-dosen kira-kira soalnya mau keluar yang mana gitu ya. Biasanya paling enggak diminta untuk menyebutkan nama-nama tulang bagian apa gitu ya, minimal sekian nama biasanya gitu. Ini anatomi ya. Nanti jangan sampai salah gitu ya. Kadang-kadang sering salah ini. Bagian tulang belakang tapi metakarpus dan karpus gitu ya. Lupa gitu ya. Mestinya ini ya, mestinya fibula tibia ada femur, nanti dituliskan nanti radius ulna, itu kan depan itu nanti ya. Nah ini sering salah itu yang ngerjakan itu. Ya ini pada kuda. Nah, sekarang yang familiar ini pada sapi ya, yang tiap lebaran haji pada motong sapi dan domba ini ya. Ini bagian vertebrae dari leher sampai ekor. Ya. Ada vertebrae cervicalis atau tulang atlas ya. Bagian atlas ini bagian leher ya. Ini vertebrae cervicalis, kemudian bagian dada vertebrae thoracis, kemudian bagian lambung nih ya, pinggang vertebrae lumbalis atau lumbar, kemudian bagian atas kaki itu ya, bagian sakral itu vertebrae sacralis, dan bagian akhir adalah vertebrae caudalis ya. Ada vertebrae cervicalis, thoracis, lumbalis, sacralis dan caudalis gitu ya. Ini bagian punggung. Itu pun juga ketika keluar soalnya banyak yang salah itu. Ada yang salah caudalis kok di depan padahal cervicalis gitu ya. Karena apanya cuma caudalis, yang disebutkan cuma caudalis tok itu ya. Ditaruh di bagian cervicalis. Waduh ini lucu ini ya. Jadi leher jadi ekor gitu ya. Tuh, kemudian ada sacralis, ada lumbalis dan thoracis. Di belakang depan hampir sama dengan kuda tadi ya. Bisa di ayam juga hampir sama tadi. Mesti bagian belakang mesti tarsus metatarsus. Bagian depan mesti nanti arahnya karpus metakarpus gitu ya. Sebenarnya menghafal relatif lebih maaf ya. Maaf ya, agak serak ini memang baru sembuh Pak Rosman ini dari beberapa hari ini demam ya. Demam, radang tenggorokan, kemudian juga sakit gigi, jadi bengkak di gigi ya. Apa namanya, gusinya banyak yang bengkak sampai berdarah, jadi sampai demam 2 hari ini ya. Memang sudah umur terlalu capek mungkin ya. Tolong nanti dihafalkan nanti ya ini ya, kalau nanti keluar, terutama yang penting-penting ini sebenarnya hampir mirip antara unggas ruminansia dan non ruminansia, itu hampir mirip ya. Dan pada ruminansia kecil ini yang tarsus juga tetap belakang, tidak akan dirubah jadi depan ya. Tarsus, metatarsus, kemudian karpus, metakarpus ini tidak akan dirubah jadi depan ya. Dari depan tuh yang femur itu tetap selalu belakang ya, femur gitu ya. Kalau humerus biasanya memang di depan gitu ya.
Ini silahkan nanti untuk dihafalkan. Kemudian untuk babi itu juga relatif hampir sama. Tarsus tetap belakang, karpus tetap depan ya. Ini relatif hampir sama. Nah, vertebrenya juga vertebrae cervicalis, thoracis, lumbaris, sacralis, dan caudalis. Hampir sama. Kuda, sapi tadi juga begitu. Dan kambing juga begitu ya. Kambing itu vertebrae itu pembagiannya juga sama. Cervicalis, thoracis, lumbalis, sacralis sama caudalis. Caudalis itu bagian ekor ya. Tapi ini di sini memang tidak disebutkan, cuma jadi satu saja karena kecil ya. Jadi satu vertebrae gitu aja ya. Sebenarnya pembagiannya sama. Dari cervicalis bagian leher, thoracis bagian dada ya, lumbaris bagian lambung, sacralis bagian ini ya, langsung di atas kaki ini, kemudian bagian ekor caudalis gitu ya. Ini juga gitu, mungkin nanti salah satu atau salah dua akan keluar ini pada ujian ya. Entah itu mewakili non-rum atau mewakili ruminansia atau nanti mewakili unggas. Tapi kalau menghafal relatif lebih mudah karena memang sebenarnya yang pokok-pokok itu sama ya. Ini ya. Jadi mohon maaf ya, ini karena ini segera mau ngurusi Bapak ini sedang rewel nih ya. Bapak sedang rewel jadi memang ngurus orang tua itu seperti ngurus kembali ngurus bayi ya. Jadi saya minta maaf mungkin ini saya percepat ya. Jadi sudah sejak 2 hari lalu nih Bapak agak rewel. Ini jadi anak satu-satunya ya karena anaknya cuma satu Pak Rosman sendiri. Jadi ini yang calon-calon ibu dan calon-calon bapak nanti kalau punya anak jangan hanya satu ya. Saya sarankan paling enggak anak itu 5 gitu ya. 5 itu mantap itu ya. Jadi nanti bisa 5 itu lumayan ya. Ya. Jangan sampai nanti anak cuma satu. Saya punya teman tuh anaknya satu meninggal semua gitu ya kan ya. Kalau satu hilang semua, meninggal semua, sakit semua gitu ya. Kalau hanya satu, jadi kalau bisa ya banyaklah 5 lah anak dia. Saya Pak Rosman merasakan anak satu, jadi punya Pak Rosman sendiri sebagai satu anak tunggal, jadi memang ya semuanya harus diurusi sendiri gitu ya. Ya nanti silahkan nanti kalau ini kan Anda semua mahasiswa sudah calon-calon ibu dan calon bapak ini ya. Ini saya kira sangat jelas, walaupun ini ada beberapa yang masih sebenarnya penjelasannya belum sampai detail, tapi nanti kalau semuanya detail, saya membayangkan mahasiswa itu belajarnya berat juga karena dulu pernah mengalami jadi mahasiswa ya. Jadi kalau pengembangan diri nanti silahkan untuk mencari sendiri buku-bukunya, searching juga sekarang sudah sangat mudah ya. Jadi itu dari Pak Rosman ya. Nanti tolong tadi ya yang ketua kelas yang B dan D, ini bahan ini di-sharekan ke teman-temannya. Ini ada grup WA dari teman-temannya ya, di satu kelas itu ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada. Kalau ada ya bisa di-sharekan itu ya, Mbak Putri ya. Nanti untuk yang kelas B juga di-share itu ya. Melalui ketuanya tadi supaya bisa nanti bisa dikoordinir gitu ya. Nanti seandainya ada tugas-tugas juga bisa dikoordinir gitu ya. Itu ya dari Pak Rosman, kurang lebihnya minta maaf. Ini saya tutup. Ada yang harus diurusi itu ya. Lebihnya minta maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.